Nah ini memang bicara ketahanan pangan ini kan tidak bicara dalam jangka waktu yang singkat, ini jangka panjang. Sehingga kalau saya sih mendukung secara pribadi, mungkin mendukung apa kebijakan yang sudah ditempuh oleh pemerintah sekarang, memang harus keterlibatan semua pihak. Kalau di Aceh memang selama ini ketika program ketahanan pangan dimaksimalkan, memang kita melihat ada keterlibatan dari TNI, sehingga di 2024 kan kita swasembada sebenarnya, swasembada padi gitu kan, beras kita swasembada. Nah mungkin salah satu kebijakan itu adalah kebijakan sinergi semua lembaga, mungkin dalam ini kan ada keterkaitan TNI, ada juga Kementerian Pertanian dan perguruan tinggi. Kalau dari kami perguruan tinggi itu punya nilai yang sangat positif, karena ini kan ketika TNI sudah di lapangan itu semua bergerak. Tapi kalau tanpa dukungan TNI memang agak-agak bergerak, tapi bergerak lambat. Nah sedangkan pangan ini kalau kebijakan pemerintah itu dalam hal Kementerian Pertanian, kalau dulu begitu dipanen kan ada berapa satu bulan, kalau sekarang enggak, memang digenjot untuk IP-nya itu meningkat dari 1 ke 1,5, dari 1,5 ke 2, dari kedua itu bisa jadi 2,5. Nah salah satu yang saya lihat itu keterlibatan itu ini punya nilai positif dalam menggenjot produktivitasnya. Dalam ini mungkin padi Pak ya, biasanya. Isu yang sekarang kita lihat kan ada yang namanya batalion teritorial. Nah di batalion teritorial itu yang lebih fokusnya kalau saya lihat itu, kemudian juga kalau kita dengar wacana kan yang direkrut adalah memang rencananya kan orang Aceh yang akan ditempatkan di batalion teritorial. Nah, batalion teritorial kan beda dengan batalion tempur. Batalion teritorial itu lebih kepada mungkin yang mendukung program-program pemerintah. Dalam hal ini bagaimana peningkatan swasembada pangan. Secara pribadi, saya setuju kalau untuk penambahan batalion teritorial ini, apalagi dia bergerak fokusnya di bidang ketahanan pangan. Juga nanti yang direkrut itu mungkin ya orang-orang putra daerah, karena ini bicara teritorial. Nah, bicara teritorial kan luas ya Pak. Ya, dari sisi TNI kalau teritorial ini yang paling utama sebenarnya. Nah, saya setuju itu kalau untuk penambahan itu. Itu kan tergantung orang melihat. Kalau saya kan lihatnya lebih kepada, karena kami pertanian, kami lihatnya itu kan untuk meningkatkan yang pertama ketahanan pangan kita, memang kan tidak bisa jalan sendiri-sendiri, tidak bisa jalan juga satu lembaga pemerintah, tapi ini kan harus melibatkan semua institusi. 2 minggu lalu kami ada rapat di Banda Aceh, kemudian juga ada sempat duduk kita dengan petani gitu kan. Harga gabah sekarang kan ditampung oleh Bulog kan 6.500. Nah jika di lapangan di bawah 6.500 itu kena siapapun. Makanya kan hadirnya TNI ini kan dia memastikan bahwa yang dibeli di tingkat petani itu 6.500, siapapun boleh beli, tapi tidak boleh di bawah 6.500. Sehingga kalau ya broker-broker ini mafia kan tidak bisa main ketika ada TNI di lapangan, ya fokus ya 6.500. Kalau nggak dibeli sama ini, dibeli sama Bulog kan. Nah juga kemarin juga saya lihat ada keterlibatan TNI dalam, mungkin selama ini Bulog gudangnya terbatas, sehingga kan libatkan TNI di mana bisa digunakan gudang-gudang yang untuk menampung beras yang dibeli oleh Bulog tadi, karena kan harus memang betul-betul ya, supaya gabah itu nggak rusak. Nah yang ditempuh oleh TNI ini kan ya, pemerintah sekarang melibatkan TNI ya khusus untuk menangani yang masalah sosial ini. Saya setuju Pak, ini kan ini kan belum sampai 2 bulan ya ketika dilibatkan TNI dalam penanganan gabah, membantu Bulog untuk membeli gabah. Harga beras di pasarnya stabil. Kalau mungkin pedagang-pedagang kecil itu kan dulu khawatir dia beli, begitu udah beli dengan harga mahal, besok turun, atau sebaliknya naik lagi. Ini kan saya lihat harga beras stabil sekarang. Nah ini yang mungkin yang dampak yang ditanya apa dampaknya yang tadi itu harga stabil. Kalau dulu kan begitu Bulog nggak ada gudang, nggak mungkin terbeli oleh Bulog. Tapi begitu ada TNI,
ada alternatif, tetap terbeli oleh Bulog karena mungkin tadi bisa menjadi gudang-gudang yang untuk menampung beras dari petani, gabah dari petani. Kalau saya setuju Pak dipercepat, karena ini kan terkait dengan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam swasembada pangan tadi. Nah, begitu ada swasembada pangan, kita kan akan mendukung ketahanan pangan. Nah, ini yang mungkin penempatannya di daerah yang memang betul-betul sentra pertanian yang tinggi. Karena kita kan batalion teritorial. Betul. Mungkin orang lihatnya batalion itu yang anggapannya ya batalion TNI ya tempur. Padahal kan enggak. Dan dijelaskan oleh pemerintah ini lebih kepada teritorial, menjaga ketahanan pangan. Kemudian juga kalau di daerah kita kan akan banyak mungkin yang putra-putra daerah yang direkrut menjadi TNI karena untuk teritorial kan lebih bagus ya putra daerah.